Hai guys, kembali lagi bersama kami di Gainers vs Losers PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kali ini kita akan membahas saham-saham yang masuk ke dalam top gainers dan juga top losers periode tanggal 25 Oktober sampai dengan 1 November 2022. Yuk kita langsung aja untuk top gainers. Di posisi top gainers 25 Oktober sampai dengan 1 November 2022 ada saham ESA yang mengalami penguatan sebesar 16,23% ke level 1110. Kalau kita lihat ESA ini terakhir adalah membukukan laporan keuangan yang cukup baik dalam periode 9 bulan di tahun 2022, di mana kalau kita lihat angka ini secara pendapatan meningkat signifikan, yaitu 132% secara year on year menjadi 557 juta US dollar. Dan kalau kita perhatikan dari segi bottom line-nya, ini terlihat ya bahwa laba bersih dari ESA sendiri ini mengalami penguatan ini dengan melesat 1183,3% secara year on year menjadi 104,6 juta US dollar. Nah, di sebelah kiri saya terlihat dari pergerakan ESA yang cenderung teritorinya adalah bergerak ke arah sideways. Walaupun dalam 2 hari terakhir ya, kalau kita lihat ini pergerakannya menguat di tengah volume yang tendensinya juga cukup baik ya. Dan juga RSI-nya yang sekarang berada di teritori mencoba menguat dan tidak menutup kemungkinan dia akan mencoba untuk berada di area overbought kalau kita lihat dari segi RSI. Indikasi ini ternyata kalau kita perhatikan tendensi mereka untuk menguat masih cukup terbuka dengan beberapa resisten. Nah, resisten pertama itu di 1120, di mana bila resisten 1120 ini jebol ya atau breakout, kemungkinan untuk melanjutkan penguatan terbuka dan menguji di beberapa resisten secara short term. Yang pertama adalah di 1180 dan yang kedua adalah di 1260. Namun sebaliknya, bila mana resisten dari 1120 ini kuat secara pergerakan nanti ESA, di mana ESA kemungkinan akan swing dan menguji beberapa support seperti level support 1040 dan juga support kedua adalah 990. Demikian untuk saham dari top gainers. Untuk top losers periode 25 Oktober sampai dengan 1 November 2022 ada saham Unilever yang mengalami pelemahan ini sebesar 14,12% ke level 4.530. Kalau kita lihat memang Unilever belakangan ini sudah mempublikasikan laporan keuangannya di mana kuartal 3 di tahun 2022 laba dari Unilever ini naik ya sebesar 5,32% menjadi 4,61 triliun rupiah. Dan juga kenaikan ini sejalan dengan top line-nya juga di mana pendapatannya ini mengalami kenaikan sebesar 5,02% menjadi 31,53 triliun rupiah. Nah, kalau kita perhatikan untuk pergerakan dari Unilever sendiri, di mana kalau kita lihat belakangan ini ada katalis ya, khususnya di Unilever Amerika dan Kanada yang menarik 19 produk sampo kering dari peredaran lantaran diduga menggunakan zat karsinogen benzena. Dan tentunya ini kalau dilansir dari New York Times, Food and Drug Administration mengatakan bahwa senyawa organik benzena ini dapat diserap oleh kulit dan akan mengakibatkan kurang baik terhadap kulit. Nah, di sebelah kiri saya terlihat dari pergerakan Unilever di mana pergerakannya cenderung lebih sideways dan terlihat dari segi pergerakan teritori terakhir memang terjadi auto reject bawah ya, dan ini cukup luar biasa dengan volume yang cukup besar. Dan kalau kita perhatikan RSI-nya memang masih bergerak teritori yang agak turun ya. Nah, indikasi ini bahwa pelemahan ini masih cukup terbuka dengan beberapa support ya, seperti kalau kita perhatikan di support 4.400 dan juga 4.340. Bila mana kedua support tersebut kuat, peluang untuk menguat masih cukup terbuka di level 4.580 dan juga 4.800 secara short term. Demikian untuk saham yang masuk ke dalam top losers. Sekian Gainers vs Losers periode 25 Oktober sampai dengan 1 November 2022. Sampai jumpa pada Gainers vs Losers selanjutnya. Yang muda, yang berinvestasi.